Bu Rini, ini nih topik yang ditunggu-tunggu nih pasti sama orang tua ya Bu. Kira-kira apa sih Bu yang bisa orang tua lakukan untuk bisa membantu anaknya fokus dalam proses belajar? Jadi orang tua, sahabat kansil, ada beberapa tips yang kita bisa lakukan bersama-sama. Pertama adalah kita perlu untuk mengobservasi seberapa panjang sebetulnya rentang fokus anak kita, gitu ya. Dengan tadi rumus yang di awal ya, rumus sederhana. Nah, dengan demikian kita jadi tahu apakah rentang fokus anak kita sudah sesuai dengan usianya atau masih di bawah harapan kita gitu ya. Nah, apabila itu masih di bawah harapan kita juga perlu memperhatikan apa sih yang biasanya mengalihkan perhatian mereka gitu. Dengan demikian kita bisa melakukan nih hal yang kedua, yaitu meminimalisir hal-hal yang berpotensi mengganggu perhatian mereka atau mengganggu rentang fokus mereka. Misalnya pada saat mereka belajar, kita rapikan meja dari hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting gitu ya. Misalnya kayak di depan saya ada termos minum atau lampu-lampu yang ada gambarnya lucu gitu ya. Hal-hal ini bisa aja menjadi potensi buat mengalihkan perhatian anak. Terus mungkin TV gitu ya, sementara anak kita belajar, di sebelahnya ada TV menyala, atau kita lagi nonton tayangan YouTube misalnya, itu juga berpotensi untuk mengalihkan fokus anak kita gitu. Nah, ada baiknya juga bahwa tempat belajar anak itu pada satu lokasi yang khusus gitu. Jadi misalnya apabila memungkinkan memiliki ruang belajar tersendiri, tetapi setidaknya kalau tidak tersedia bisa diletakkan di satu sudut di mana mungkin akan menghindarkan anak dari orang yang lalu lalang atau dari banyak benda di sekitar seperti itu. Nah, ini adalah langkah kedua. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah dengan membantu anak untuk membuat satu jadwal yang terstruktur terkait dengan kegiatan sepanjang hari itu, gitu ya. Jadi dengan membuat jadwal yang terstruktur, kita sebenarnya telah membantu anak kita untuk dapat mereka melakukan satu kegiatan secara runut, Mbak Disti gitu ya. Kapan harus mulai, kapan harus selesai, kapan aku harus menyelesaikan kegiatan belajar, atau kapan saya dapat melakukan kegiatan lain, misalnya main gitu. Nah, dari jadwal atau yang terstruktur ini, anak akan menjadi lebih teratur seperti itu. Nah, yang kemudian yang tidak boleh kita lupakan, kita perlu memberikan waktu untuk anak kita untuk istirahat gitu ya. Kadang-kadang anak kita di sekolah udah sampai jam 3 gitu Mbak Disi, sampai rumah belum apa-apa sudah menunggu guru les gitu ya. Terus kita mengeluhkan anak kita nggak fokus gitu ya. Padahal mereka perlu istirahat di sekolah. Mereka sudah duduk dalam rentang waktu yang cukup panjang dari pagi sampai menjelang sore gitu ya. Dan jangan lupa juga berikan kepada mereka kesempatan untuk bergerak ya Mbak Distia, karena kalau dalam teori perkembangan sensori, sistem gerak ini merupakan, kita sebutnya sebagai general modulator, sebagai sistem penenang ya. Kita sendiri sebagai orang dewasa kadang-kadang duduk dengan membuat gerakan kaki atau gerakan-gerakan tangan atau fidgety. Itu artinya bahwa kita memerlukan si sistem gerak ini untuk menenangkan diri, untuk menjadi lebih fokus, untuk menjadi lebih alert gitu. Nah, pada anak-anak itu kadang-kadang kalau udah duduk 30 menit itu udah mulai nggak betah gitu. Nah, di saat-saat seperti ini orang tua dapat berikan waktu atau jeda untuk istirahat gitu ya. Tentu disepakati gitu ya, istirahatnya mau berapa menit gitu ya. Belajar 10 menit, istirahatnya mungkin 2 menit atau 5 menit gitu ya. Mungkin untuk merentangkan tangan, untuk stretching, untuk misalnya seperti ini nih Mbak Disti, ini menolong sekali untuk meremas-remas objek yang empuk ya, bisa dengan stretch ball, dengan objek-objek yang enak buat mainan dengan tangan seperti itu gitu ya. Di beberapa anak yang lain, gerakan berulang-ulang melalui mengunyah juga akan memberikan sensasi
sensasi yang menenangkan, Mbak, gitu. Jadi gerak ini ternyata sangat penting gitu ya. Nah, kalau dimungkinkan bisa aja meminta anak kita keluar dari bangkunya tempat mereka belajar untuk lompat-lompat dulu sebentar, kemudian balik lagi. Tentu dengan kesepakatan lompatnya mau berapa menit kah atau adik gitu ya. Jadi tidak mengganggu jadwal terstruktur yang telah dibuat. Kurang lebih itu sih, Mbak, yang orang tua bisa lakukan bersama dengan anaknya. Wah, komprehensif sekali nih apa yang telah Bu Rini jelaskan tentang bagaimana orang tua bisa membantu anak untuk lebih fokus. Dan kalau tadi saya bisa meng-highlight ya Bu, ternyata jeda waktu atau istirahat dan bergerak itu juga penting ya untuk membuat anak kembali tenang, kembali regulate gitu ya. Dan tentunya tadi dengan beberapa saran lainnya seperti mengobservasi dulu nih penyebabnya kenapa sih anaknya lagi sulit fokus. Sehingga kita bisa tahu nih apa yang kira-kira perlu dimodifikasi seperti itu ya Bu ya. Dan tentunya sahabat kancil dan para parents jangan lupa untuk membuat jadwal yang terstruktur ya Bu. Baik, ini informasinya sangat menarik sekali yang tadi Bu Rini berikan dan penting banget bagi para sahabat kancil dan orang tua. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan dengan mudah di rumah ya.